sore. Kembali lagi dengan saya, Nazwa Salsabila Suma, akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Liputan kali ini akan membahas tentang perilaku penjamah makanan dalam penerapan higienis makanan di instalasi gizi Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Pemirsa, berikut ini adalah contoh ilustrasi penjamah makanan di rumah sakit. Keamanan pangan adalah upaya yang dilakukan dalam pencegahan pangan guna meminimalisir kontaminasi secara fisik, kimia, dan biologis yang mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Keamanan pangan secara mutlak patut dilaksanakan dalam proses pengolahan makanan. Makanan yang terkontaminasi mampu memicu timbulnya penyakit foodborne disease, yaitu penyakit yang terjadi akibat mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bahan atau senyawa beracun. Menjaga kebersihan diri menjadi salah satu faktor yang mendukung terlaksananya higienis sanitasi dan higienis perorangan oleh penjamah makanan. Berdasarkan survei pendahuluan dari 10 tenaga penjamah pada instalasi gizi Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya belum menerapkan higienis perorangan dengan optimal. Ditemukan penjamah makanan saat menyentuh bahan pangan tidak menggunakan sarung tangan, menggunakan sendal tidak menggunakan sepatu kerja, terlihat penjamah yang saling berbicara tanpa menggunakan masker saat melakukan pengolahan makanan. Baiklah pemirsa, inilah distribusi frekuensi pengetahuan penjamah makanan dalam penerapan personal higienis di instalasi gizi Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Berdasarkan tabel tersebut, sebanyak 94,4% pengetahuan penjamah makanan termasuk kategori baik dalam menerapkan personal higienis, sedangkan 5,6% termasuk kategori cukup. Dari hasil yang diperoleh, terdapat pertanyaan dengan skor yang terendah, yaitu tentang tahapan cuci tangan dengan sabun. Lama waktu cuci tangan menggunakan sabun baiknya selama 40-60 detik, dan langkah cuci tangan yang dianjurkan terbukti efektif dalam membunuh kuman. Adapun kendala yang dimiliki instalasi Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya yaitu adanya pergantian penjamah tiap tahunnya. Pergantian penjamah yang dilakukan menggunakan sistem lelang elektronik atau LPSE. Yang kedua adalah distribusi frekuensi sikap penjamah makanan dalam penerapan personal higienis di instalasi gizi Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 83,3% termasuk kategori baik dan kategori cukup sebanyak 16,7%. Dari hasil yang diperoleh, kesalahan penjamah dalam menyikapi pernyataan negatif bisa diakibatkan dari penjamah yang belum memahami isi regulasi higienis, yaitu Permenkes nomor 1906 tahun 2011 tentang higienis sanitasi jasa boga. Faktor lain adalah ketidaktelitian penjamah saat membaca soal di lembar, kuesioner, dan konsentrasi yang menurun akibat kelelahan bekerja. Yang berikutnya yaitu tabel ketiga, dengan distribusi frekuensi sarana dan prasarana penjamah makanan dalam penerapan higienis di instalasi gizi Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Berdasarkan tabel tersebut, sarana dan prasarana penjamah seluruhnya termasuk kategori memadai. Sarana dan prasarana berfungsi sebagai penunjang penjamah dalam menerapkan higienis perorangan saat melakukan pengolahan makanan. Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud seperti pakaian kerja, alat pelindung diri, tempat sampah, kamar mandi, serta wastafel yang dilengkapi air mengalir dan sabun. Faktor pendukung merupakan faktor yang dijadikan sebagai faktor penunjang terjadinya perilaku suatu individu atau kelompok masyarakat agar lebih mudah. Pemirsa, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pada instalasi gizi Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, sebagian besar perilaku penjamah makanan termasuk kategori baik. Namun, terdapat hal yang kurang dan perlu ditindaklanjuti serta dievaluasi kembali ialah ketidaktahuan penjamah perihal tahapan cuci tangan dengan benar dan lama waktu cuci tangan pakai sabun. Masih ditemukan sikap penjamah yang memperbolehkan tidak menutup luka, menggunakan plester tahan air saat bekerja, dan penjamah yang melakukan pemeriksaan kesehatan hanya sekali dalam setahun. Dukungan keluarga penjamah yang kurang perihal ketidakacuan keluarga yang mengolah makanan sambil merokok dan ketidakacuan keluarga dalam menjaga kebersihan. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.